Ya, kalau gitu langsung saya mulai aja. Selamat siang, kawan-kawan semuanya. Siang. Oke, kalau gitu saya langsung masuk aja ke pembahasan. Pertama, kami dari kelompok 6 dengan anggota Revia Dika Maulina dan saya sendiri, Enggar Sugio. Saya sebagai moderator sekaligus pemateri dan Mbak Revia sebagai pemateri sekaligus notulen. Jadi kelompok kami akan membahas tentang hakikat, implementasi, dan praksis demokrasi Indonesia. Lanjut, Mbak. Nah, jadi pengertian demokrasi banyak yang orang sudah tahu ya. Jadi saya ambil yang lain. Dalam Advanced Learners Dictionary of Current English dari Horn dan kawan-kawan 1988 dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan demokrasi adalah yang pertama, country with principles of government in which all adult citizens share through their elected representatives. Yang kedua, which encourages and allows rights of citizenship, such as freedom of speech, religion, opinion, and association, the assertion of rule of law, majority rule, accompanied by respect for the rights of minorities. Society in which there is treatment of each others by citizens as equals. Jadi dari kutipan tersebut tampak bahwa kita demokrasi merujuk pada konsep kehidupan negara atau masyarakat di mana warga negara dewasa turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya yang dipilih. Ini lebih terjemahan bahasa Indonesianya. Pemerintahannya mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara, beragama, berpendapat, berserikat, menegakkan rule of law, adanya pemerintahan mayoritas yang menghormati hak-hak kelompok minoritas, dan masyarakat yang warga negaranya membantu perlakuan yang sama, memberi perlakuan yang sama. Pengertian tersebut pada dasarnya merujuk pada ucapan Abraham Lincoln, mantan Presiden Amerika Serikat, yang bilang kalau demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Lanjut, Mbak. Nah, pengertian demokrasi Pancasila sendiri, secara ringkas, demokrasi Pancasila ada beberapa pengertian. Yang pertama, demokrasi Pancasila itu adalah demokrasi yang berdasarkan kekeluargaan dan gotong royong yang ditunjukkan kepada kesejahteraan rakyat dan mengandung unsur-unsur berkesadaran religius berdasarkan kebenaran, kecintaan, dan budi pekerti luhur, berkepribadian Indonesia, dan berkesinambungan. Yang kedua, dalam demokrasi Pancasila, sistem pengorganisasian negara dilakukan oleh rakyat sendiri atau dengan persetujuan rakyat. Yang ketiga, dalam demokrasi Pancasila, kebebasan individu tidak bersifat mutlak, tetapi harus diselaraskan dengan tanggung jawab sosial. Yang keempat, dalam demokrasi Pancasila, keuniversalan cita-cita di demokrasi diperlukan dengan cita-cita hidup bangsa Indonesia yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan, sehingga tidak ada dominasi mayoritas atau minoritas. Nah, yang selanjutnya menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang demokrasi Pancasila. Jadi ada 3. Yang pertama itu adalah tradisi kolektivisme. Nah, buat yang nggak tahu, kolektivisme itu adalah pendirian moral, filsafat politik, ideologi, atau pandangan sosial yang menjunjung kelompok dan kepentingan. Jadi yang pertama itu adalah tradisi kolektivisme dari permusyawaratan desa. Jadi demokrasi yang sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, merupakan fenomena baru bagi Indonesia waktu di awal-awal kemerdekaan. Pertama, paham kedaulatan rakyat sebenarnya sudah tumbuh sejak lama di Nusantara.
Yang kedua, tradisi demokrasi asli Nusantara tetap bertahan sekalipun di bawah kekuasaan feodalisme raja-raja Nusantara. Karena di banyak tempat di Nusantara, tanah sebagai faktor produksi yang penting tidaklah dikuasai oleh raja, melainkan dimiliki bersama oleh masyarakat desa. Yang kedua, ada ajaran Islam yang menuntut kebenaran dan keadilan ilahi dalam masyarakat serta persaudaraan antar manusia sebagai makhluk Tuhan. Nilai demokratis yang berasal dari Islam bersumber dari akar teologinya. Inti dari keyakinan Islam adalah pengakuan terhadap ketuhanan yang Maha Esa. Dalam keyakinan ini, hanya Tuhanlah satu-satunya wujud yang pasti. Yang ketiga, ada paham sosialis barat yang menarik perhatian para pemimpin pergerakan kebangsaan karena dasar-dasar kemanusiaan yang dibelanya dan menjadi tujuannya. Jadi kehadiran kolonialisme Eropa, khususnya waktu zaman penjajahan Belanda di Indonesia, membawa dua sisi dari koin peradaban Barat. Sisi resepsi imperialisme kapitalisme dan sisi humanisme dan demokratis. Penindasan politik dan pengisapan ekonomi oleh imperialisme dan kapitalisme yang tidak jarang bekerja sama dengan kekuatan-kekuatan feodal Bumi Putra, menumbuhkan sikap anti penindasan, anti penjajahan, dan anti feodalisme di kalangan para perintis kemerdekaan bangsa. Dan untuk materi selanjutnya bisa dibacakan oleh rekan saya Mbak Devi Riva. Silakan Mbak. Baik, materi selanjutnya akan saya lanjutkan. Yang selanjutnya yaitu implementasi demokrasi Pancasila di Indonesia. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia dapat dibagi ke dalam 5 periode. Yang pertama, pelaksanaan demokrasi masa revolusi pada tahun 1945 sampai 1950. Pada masa revolusi ini, Indonesia masih berjuang menghadapi Belanda yang ingin kembali ke Indonesia. Pada masa itu, penyelenggaraan pemerintah dan demokrasi Indonesia belum berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua, pelaksanaan demokrasi masa Orde Lama. Demokrasi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada masa demokrasi liberal 1950 sampai tahun 1959. Proses demokrasi pada masa ini telah dinilai gagal dalam menjamin stabilitas politik, kelangsungan pemerintahan, dan penciptaan kesejahteraan rakyat. Kegagalan praktik demokrasi parlementer atau liberal tersebut disebabkan oleh beberapa hal. Kemudian yang kedua, masa demokrasi terpimpin. Pengertian dasar demokrasi terpimpin menurut ketetapan MPRS nomor 8 adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan yang berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong di antara semua kekuatan nasional yang progresif, revolusioner dengan berporoskan masakom. Kemudian yang ketiga ada pelaksanaan demokrasi masa Orde Baru tahun 1966 sampai 1998. Nah, pelaksanaan Orde Baru ini bercirikan pada kuatnya kekuasaan presiden dalam menopang dan mengatur seluruh proses politik yang terjadi. Lembaga kepresidenan telah menjadi pusat dari seluruh proses politik dan menjadi pembentuk dan penentu agenda nasional, mengontrol kegiatan politik dan memberi legalitas bagi seluruh anggota pemerintahan dan negara. Kemudian yang keempat ada pelaksanaan demokrasi masa transisi tahun 1998 sampai 1999. Pada masa transisi, banyak sekali pembangunan dan perkembangan ke arah kehidupan negara demokrasi. Beberapa pembangunannya diantaranya adalah keluarnya ketetapan MPR RI dalam sidang istimewa bulan November 1998 sebagai awal perubahan sistem demokrasi secara konstitusional. Kemudian adanya jaminan kebebasan pendirian partai politik ataupun organisasi kemasyarakatan secara luas, serta melaksanakan pemilihan umum tahun 1999 yang bebas dan demokratis dan diikuti banyak partai politik. Kemudian yang terakhir,
ada pelaksanaan demokrasi masa reformasi tahun 1999 sampai sekarang. Di masa reformasi ini juga terdapat peningkatan prinsip-prinsip demokrasi yang terpenting, yaitu jaminan penegakan hak asasi manusia dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pelaksanaan demokrasi yang sangat penting pada masa reformasi ini adalah adanya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen UUD 1945 ini dimaksudkan untuk mengubah dan memperbaharui konstitusi negara agar sesuai dengan prinsip-prinsip negara demokrasi. Kemudian selanjutnya membahas esensi dan urgensi demokrasi Pancasila. Demokrasi yang ditetapkan di Indonesia adalah demokrasi konstitusional. Untuk informasi, demokrasi konstitusional adalah demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme. Selain karena dirumuskan nilai dan normanya dalam Undang-Undang 1945, Konstitusi Indonesia juga bersifat membatasi kekuasaan, pemerintahan, dan menjamin hak-hak dasar warga negara. Kemudian pengembangan kehidupan yang demokratis harus mengacu pada landasan ide, yakni Pancasila, serta landasan konstitusional, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian di sini ada 10 pilar demokrasi Pancasila. Yang pertama, demokrasi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya seperti mengembangkan sifat hormat, saling menghormati, dan bekerja sama antar penganut agama yang berbeda-beda. Kemudian yang nomor 2, demokrasi dengan kecerdasan. Contohnya, lebih menurut kecerdasan rohani, akliyah, rasional, dan kecerdasan emosional. Maka dengan pola pikir tersebut, masyarakat bisa melakukan tindakan yang rasional. Kemudian yang ketiga, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Salah satu contohnya adalah pemilu, di mana rakyat dapat memilih pemimpinnya secara langsung. Yang keempat, demokrasi dengan rule of law, yakni menghargai dan menerima setiap pendapat dari orang lain. Kemudian yang kelima, demokrasi dengan pembagian kekuasaan. Yang keenam, demokrasi dengan hak asasi manusia. Yang ketujuh, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Yang kedelapan, demokrasi dengan otonomi daerah. Yang kesembilan, demokrasi dengan kemakmuran. Yang kesepuluh, demokrasi yang berkeadilan. Ya, jadi sekian materi yang bisa kami sampaikan buat teman-teman rekan-rekan yang lain. Kalau pengen nanyain sesuatu atau ada yang belum jelas, atau mungkin pengen mengoreksi apa yang kita omongin, nggak apa-apa, silakan. Kami beri waktu dan tempat. Ayo yang mau nanya. Atau mungkin saya yang bertanya. Mbak Anggis, Mbak Alia, yang dari tadinya nyatet, silakan, nggak usah malu-malu. Atau mungkin Nuril. Ayo, silakan, nggak usah malu-malu. Mungkin Mas Bagus bisa buka pertanyaan, biar yang lain pada mikir, Mas. Oke, tidak seperti ini. Mas Andi, Mas, boleh berbicara, menyuarakan pendapat? Oke, Mbak Nadia. Diwakilkan Mbak Nadia, kata Mas Andi Mas tadi.
Safety. Oh, Mbak Alia udah siap nih. Silakan, Mbak. Oke, Mas Enggar izin bertanya. Untuk akar dari perubahan demokrasi Pancasila pada materi ini sendiri itu perubahan yang paling berpengaruh dalam masyarakat kita itu terdapat pada poin apa gitu? Perubahan pada masa transisi kah atau ketetapan apa yang cukup berpengaruh pada perubahan demokrasi yang dibuat oleh pemerintah gitu? Secara unsur demokrasi Pancasila yang diterapkan gitu. Terima kasih. Berarti pertanyaannya yang paling berpengaruh dalam sejarah perubahan demokrasi. Oke. Mbak Diva, tahu jawabannya, Mbak? Bisa langsung jawab aja dong, Mbak. Kalau tahu. Kita tahan dulu kali ya, Mas. Cari jawabannya dulu. Oke, sementara rekan saya mencari jawaban, mungkin Mbak Alia mau nambah pertanyaan lagi? Cukup satu saja sepertinya ya. Atau mungkin Mbak Anggis mau nanya, Mbak? Baik, kalau begitu maksudnya teman saya, rekan saya sudah dapat jawabannya nih, Mbak. Bisa langsung dikasih tahu dan dari Pak. Silakan dari Pak atas pertanyaan Mbak Alia. Loh, Mbak Alia ini keluar. Mbak Alia, Mbak Alia, Pak. Ya. Gimana tadi, Pak? Langsung dijawab aja, Mbak Diva, silakan. Ya, jadi demokrasi
masa demokrasi yang paling berpengaruh itu pada masa demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1965. Ya, jadi saya akan menambahkan. Jadi lebih tepatnya kayak perpindahan dari Orde Lama ke Orde Baru. Karena di Orde Lama khususnya pada masa demokrasi terpimpin itu banyak banget masalahnya. Jadi kinerja dewan yang lama-lama bikin persoalan politik di Indonesia makin sulit, kondisi negara nggak pasti, landasan konstitusionalnya nggak punya kekuatan hukum karena cuma bersifat sementara, semuanya sementara karena belum ada yang fix ditetapin gitu loh, masih kayak terombang-ambing, banyak dapat pengaruh sini, terus hukum juga nggak terlalu kuat kekuatannya. Jadi jangan masa Presiden Soeharto ya, masa Orde Baru. Ya kayak gitu kira-kira Mbak Alia. Menambah lagi pertanyaan? Oh iya, jadi akar dari kemajuan ini sendiri tuh termasuk dari demokrasi terpimpin ya? Betul. Oke, dari Orde Lama ke Orde Baru dengan kinerja serta landasan yang tetap. Seperti itu ya? Tidak tetap, Mbak. Karena landasan konstitusionalnya tidak tidak tetap, masih bersifat sementara, makanya dialihkan. Ya pokoknya gitulah zaman masa Orde Lama Orde Baru. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Sama-sama Mbak Alia. Gimana untuk rekan-rekan yang lain? Mbak Anggis, Mas Andi Mas, Mbak Nadia, Mbak Nuril, Mbak Septi, Mas Bagus menghilang. Izin bertanya untuk kelompoknya Mas. Iya Mbak Anggis. Silakan. Silakan. Ya, izin bertanya. Jadi ini kan ngebahas mengenai implementasi demokrasi yang ada di Indonesia. Nah, menurut kalian berdua gitu, implementasi demokrasi yang ada di Indonesia ini tuh udah sesuai atau belum ya penerapannya? Berarti pertanyaan Mbak Anggis Dari Orde Baru ke Orde Lama gitu perpindahannya itu udah maksudnya meningkat atau gimana gitu perubahannya? Oh, oke. Jadi waktu masa implementasi demokrasi di Indonesia berubah-ubah. Jadi apakah sekarang sudah meningkat atau belum? Gitu, Mbak. Ya, jadi udah termasuk baik atau belum? Oke. Gimana? Mbak Diva? Atau saya yang mau mewakilkan? Boleh Mas Enggar mewakilkan dulu, nanti saya tambahin. Oke, siap Mbak Diva. Oke, jadi kalau menurut saya sendiri dari macam-macam demokrasi Pancasila di Indonesia yang di awal-awal masih bersifat sementara, mungkin ada hubungannya dengan kayak sisa-sisa zaman penjajahan. Jadi di mana rakyat Indonesia masih belum semuanya bersatu, masih kayak kepecah sendiri-sendiri. Bahkan Pancasila sendiri kan masih diubah-ubah sampai akhirnya pada tahun berapa gitu ditetapin kalau sila pertama bunyinya ketuhanan yang maha esa. Nah di situ kalau menurut saya demokrasi Pancasila sekarang udah bisa dibilang kuat ya, karena bisa bertahan lumayan lama dari tahun 99 sampai sekarang masih belum berubah. Jadi demokrasi Pancasila sekarang udah banyak yang nerapin juga, nggak ada yang merasa terbebani atau apa. Paling masalahnya cuman kayak penerapan Pancasila di kehidupan sehari-hari. Tapi kalau masalah demokrasinya udah cukup kuat sih.
Mbak Diva mau nambahin? Sudah cukup. Gimana Mbak Anggis? Oke, jadi untuk penerapan demokrasinya itu masih kurangnya di penerapan Pancasila di kehidupan sehari-hari kan ya? Ya betul Mbak. Jadi bukan demokrasinya tapi penerapan Pancasila. Ya udah itu aja deh, makasih. Oke Mbak Anggis, makasih sudah bertanya. Oke, untuk Mas Andi, Mbak Septi, Mbak Nuril, Mbak Nadia, gimana? Ada yang mau bertanya? Waktunya masih panjang, nggak apa-apa Mbak. Mbak dan Mas ini. Oke, Mas Andi, Mbak Diva, mungkin jaringannya kurang bagus ya. Oke, mungkin kalau nggak ada, bisa saya tutup aja ya. Terima kasih semuanya untuk ketersediaan waktunya untuk mendengarkan ocehan saya dan materi yang saya kasih bersama Mbak Diva. Makasih untuk Mbak Alia, Mbak Anggis, Mbak Septi, Mbak Nadia, Mas Andi, Mbak Nuril, dan Mas Bagus yang sempat masuk di awal tadi. Terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih dan semoga kita bisa bertemu lagi di waktu yang lain. Selamat siang semuanya. Terima kasih.